warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Taqwa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah, kita diberikan kemudahan untuk melakukan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga terlimpah pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insyaallah pada kita semua selaku umatnya. Bapak Ibu sekalian jemaah dirahmati Allah, ketika umat Islam membutuhkan penanggalan, sempat terjadi perdebatan dari mana titik tolaknya. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau penanggalan Islam itu diawali dengan lahirnya Nabi. Jadi dimulainya dari lahirnya Rasulullah. Tidak suka tapi sebagian umat Islam yang lain. Kenapa? Karena umat Islam tidak boleh sama dengan umat yang lain. Nasrani sudah berdasarkan lahirnya Yesus, maka tahun mereka disebut dengan tahun miladiyah. Akhirnya ada lagi yang usul bagaimana kalau dari diangkatnya Nabi menjadi Rasul. Juga sebagian tidak menyetujuinya. Maka dalam sejarah ketika Umar mengusulkan bagaimana kalau titik tolaknya adalah hijrah Nabi, semua setuju. Karena hijrah Nabi ini merupakan titik tolak kebangkitan dakwah Rasul. Maka penanggalan kita disebut dengan tahun Hijriyah. Karena titik tolaknya adalah hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang Nabi hijrah itu kondisi kota Makkah sangat mencekam. Orang kafir Quraisy semakin berani menyakiti Rasul. Bahkan hari itu mereka berkumpul di Darun Nadwah. Jadi ada tempat berkumpul orang-orang pembesar Quraisy ketika itu. Namanya di Makkah Darun Nadwah. Di Madinah ada juga tempat berkumpul para pembesar Quraisy, namanya Bani Sakifah. Sa'idah Bani Sakifah. Nah, ketika itu berkumpullah para pembesar Quraisy di Darun Nadwah. Dan uniknya ini spesial pertemuan hari itu. Pertemuan hari itu dipimpin langsung oleh Iblis laknatullah. Jadi Iblis datang, dia menyamar menjadi seorang syekh yang sangat berwibawa dari Najd. Dia langsung yang memimpin pertemuan itu. Bahasan dalam pertemuan itu cuma satu saja. Bagaimana menjinakkan Muhammad. Jamaah sekalian, Iblis mengatakan usullah. Apa usul kalian? Ada yang usul bagaimana kalau Muhammad ditangkap saja. Tapi kata Iblis, saya tidak setuju. So kalau Muhammad ini ditangkap, kita penjarakan, dia akan menuai empati dari orang banyak. Jangan yang itu, usul yang lain saja. Berdiri lagi satu usul, bagaimana kalau Muhammad kita usir dari Makkah? Supaya dia tidak leluasa lagi bergerak, tidak leluasa berdakwah. Biarlah dia pergi jauh-jauh. Kata Iblis, saya juga tidak setuju. Sebab kalau Muhammad diusir, dia akan tinggal di satu tempat. Pengikutnya akan semakin banyak. Muhammad ini punya daya pikat yang luar biasa. Maka kalau nanti mereka sudah banyak, dia akan datang ke Makkah mengalahkan kita. Jangan lakukan itu, kata Iblis. Akhirnya semua terdiam. Semua merenung apa yang paling baik dilakukan pada Muhammad. Akhirnya berdirilah Abu Jahal
Kata Abu Jahal, aku punya usul, tidak ada usul yang lebih baik dari itu. Kalian tidak akan menolak usul ini. Apa usulmu wahai Abul Hakam? Lihat, menarik. Apa usulmu wahai Abul Hakam? Iblis menyebutnya dengan Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Umat Islam yang menggelarnya Abu Jahal, bapak kebodohan. Abu Jahal ini nama aslinya Amr bin Hisham. Dia tokoh besar di Makkah. Hartanya melimpah, pengaruhnya besar. Nabi sangat menginginkan Abu Jahal masuk Islam. Bahkan sejarah mencatat lebih dari 70 kali Nabi mendatangi rumah Abu Jahal secara khusus, menggambarkan Islam segamblang-gamblangnya. Nabi sangat berharap Abu Jahal masuk Islam. Bahkan Nabi pernah berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dari salah satu dari umat, salah satu dari dua umat, Umar bin Hisham atau Umar bin Khattab. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab, bukan Umar bin Hisham. Itulah sebabnya kenapa Abu Jahal dipanggil, Amr bin Hisham dipanggil dengan Abu Jahal oleh umat Islam. Bukan karena tidak cerdas secara IQ, secara intelektual, enggak. Dia cerdas, tapi dia tidak mampu menangkap hidayah. Padahal Nabi berulang-ulang menemuinya. Maka itulah sebabnya Abu Jahal disebut dengan Abu Jahal itu, bapak kebodohan. Bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, kata Abu Jahal, gampang, bunuh saja Muhammad, habis perkara. Akhirnya yang hadir berkata, wahai Abul Hakam, siapa yang akan menerima tuntutan balas dari Bani Hashim kalau Muhammad dibunuh? Waktu itu biasa Pak, kalau ada anggota keluarga yang dibunuh, keluarga besarnya menuntut balas, minta dikisos yang membunuh anggota keluarganya. Siapa yang akan menerima tuntutan balas dari Bani Hashim kalau Muhammad kita bunuh? Kata Abu Jahal, gampang, aku paling ngerti yang begitu. Bagaimana caranya? Ambil satu orang dari setiap kabilah yang ada di kota Makkah untuk membunuh Muhammad bersama-sama. Sehingga Bani Hashim tidak mungkin menuntut balas kepada semua kabilah yang ada di kota Makkah. Ini bahayanya orang pintar kalau jahat. Dia mampu melintir-melintir hukum, yang penting tujuannya tercapai. Ini bahayanya orang pintar kalau jahat. Kalau orang bodoh jahat paling nyolong sendal di masjid, itu pun ketahuan, ya kan? Nyolong ayam tetangga paling. Tapi kalau orang pintar kadang bahayanya di sini. Hanya sepakat diambil dari setiap kabilah satu orang algojo untuk membunuh Muhammad bersama-sama. Terkumpullah 10 orang algojo ketika itu. Cuma Bani Hashim yang tidak ada. Hanya berdiri seorang laki-laki, nama lengkapnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Kita dalam sejarah lebih mengenalnya dengan nama Abu Lahab, karena dia menjadi asbabun nuzul turunnya surat Al-Lahab. Berdirilah Abu Lahab, kata Abu Lahab, masukkan aku pada 10 orang itu. Aku mewakili Bani Hashim, sehingga Bani Hashim tidak bisa berbuat apa-apa, karena ada anggota keluarganya yang ikut serta membunuh Muhammad. Abu Lahab ini paman Nabi. Ketika Nabi lahir dia sangat senang. Kenapa? Dia bahagia, Abdullah saudaranya punya anak. Maka ketika hamba sahayannya datang, Tuan, Aminah sudah melahirkan. Dia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat sehat. Dia sangat bahagia mendengar berita itu. Dia sangat bahagia punya ponaan, keturunan dari Abdullah yang sudah lama meninggal. Sehingga saking senangnya Abu Lahab ketika itu, hamba sahayanya yang ngasih kabar gembira, dia merdekakan. Maka banyak riwayat yang mengatakan Abu Lahab ini di alam barzah diringankan azabnya di hari Senin. Setiap hari Senin dia dibebaskan dari azab kubur. Kenapa? Karena dia pernah berbahagia lahirnya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terkumpullah 11 orang Al-Ghazw untuk membunuh Muhammad bersama-sama. Akhirnya ditentukan kapan Muhammad akan dihabisi. Harinya ditentukan, tanggalnya ditentukan, jamnya ditentukan. Dipilih tengah malam membunuh Muhammad supaya tidak terjadi gejolak di kota Makkah. Sepakat? Ini rahasia, hanya yang hadir saja yang tahu berita ini. Jamaah yang dirahmati Allah, sampailah pada hari yang sudah ditentukan pembunuhan Muhammad. 11 Al-Ghazw ini sudah mengepung rumah Nabi. Mereka memegang pedang dengan keadaan terhunus. Tinggal nunggu waktunya saja Muhammad akan dibunuh bersama-sama. Rumah beliau dikepung. Tidak satu pun penduduk Makkah yang tahu kecuali mereka saja. Rencana ini sangat matang. Allah yang menggagalkan rencana yang matang. Allah memerintahkan Jibril, wahai Jibril, temuin Muhammad. Jibril datang sambil membawa ayat Al-Anfal ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah kata Allah, ketika orang-orang kafir membuat rencana. Apa rencana mereka? Untuk menangkapmu atau membunuhmu atau mengusirmu dari kampung halaman. Mereka punya rencana, Allah juga punya rencana, dan sebaik-baik perencana adalah Allah. Rencana yang sangat matang ini gagal total. Allah yang menggagalkan. Maka Nabi keluar bersama Jibril alaihissalam. Beliau mengambil pasir, ditaburkannya pasir ini di kepala 11 orang Al-Ghazw yang mengepung rumahnya. Sambil beliau membaca, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsiru. Surah Yasin ayat ke-9. Kami buat dinding di depan mereka, kami buat dinding pula di belakang mereka sehingga mereka tidak mampu melihat. Nabi keluar dari rumahnya, orang-orang kafir Quraisy ini terbuai, mereka tertidur. Tidak melihat sedikit pun kalau Nabi lewat dari depan wajah mereka. Berangkatlah Nabi menuju rumah Abu Bakar. Iblis datang, dibangunkannya 11 Al-Ghazw yang hendak membunuh Nabi ini. Bangun. Kalian ngapain? Kami nunggu tengah malam, kami mau ngabisi Muhammad. Apa kata Iblis? Muhammad mana yang hendak kalian bunuh? Muhammad sudah berangkat. Tidak, kata mereka, diintipnya rumah Nabi. Masih ada yang tidur di ranjang Rasul. Itu masih tidur. Kalau tidak percaya, lihatlah siapa yang tidur itu. Hanya didobrak pintu Nabi. Ali yang tidur. Kenapa Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di rumahnya? Ada barang-barang berharga yang belum sempat Nabi mengembalikan barang berharga itu. Ini hebatnya Rasulullah. Mereka membenci, orang-orang kafir Quraisy membenci dakwah Rasul. Tapi mereka menitipkan barang-barang berharga mereka pada Nabi. Berarti apa? Orang kafir Quraisy percaya sama akhlak Rasulullah. Dia jujur, dia memelihara amanah. Walaupun mereka membenci dakwahnya. Maka ini menjadi pelajaran buat semua dai seharusnya. Bahkan kita semua. Inilah akhlak Rasulullah. Orang membenci Islam bukan karena nabinya, bukan karena Muhammadnya. Mereka mengakui kalau Muhammad ini orang yang terpercaya. Tidak ada tempat menitipkan barang berharga yang lebih bisa dipercaya, melebihi percayanya pada Nabi. Mereka menitipkan barang-barang berharga mereka. Jadi kalau mereka membenci Islam, memang karena kekufurannya, bukan karena ada hal-hal negatif pada diri Nabi.
Maka kita sebagai umat Islam jangan sampai menjadi titik lemah di situ. Jangan sampai orang membenci Islam karena kita. Saya pernah ngobrol dengan komunitas Chinese. Dia heran, saya dulu buka bimbingan belajar, Kak Bimbel. Saya ngajarin anaknya. Dia heran kalau habis Isya itu saya datang, muka saya masih agak basah. Pak Guru kenapa? Saya bilang saya habis sembahyang di masjid. Pak Guru boleh sembahyang di masjid ini? Saya bilang kami umat Islam itu boleh sembahyang di masjid mana saja. Bahkan jangankan masjid selampung ini, saya bilang gitu. Saya pergi ke Makkah, ke Saudi Arabia, saya sholat di Masjidil Haram itu boleh. Oh, betul. Kok mukanya basah-basah gitu? Saya bilang kami berwudu namanya. Setiap kami mau sembahyang, saya cuci muka, tangan, kepala dan kaki. Oh, kalau gitu sama dengan kami gitu. Cuman kalau kami nyuci kaki saja. Dia banyak nanya tentang sholat. Saya ada sujud. Kami juga gitu di Konghucu katanya. Jadi banyak kesamaan lah waktu itu. Dia banyak bertanya tentang agama Islam. Ya saya jawab, saya jelaskan pelan-pelan. Hanya dia tertarik. Dia tertarik. Agama Islam ini logis. Dia tertarik banget dengan agama Islam. Saya melontarkan kata-kata, kalau Islam sesuatu yang baik, kenapa tidak masuk Islam aja? Kenapa tidak masuk Islam? Masuk Islam itu mudah sebenarnya. Cuman mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sudah masuk Islam. Dan dosa-dosa masa lampau, semuanya Allah ampuni. Dia sangat tertarik. Benarkah dosa saya akan diampuni semua oleh Tuhan kalau saya masuk Islam? Saya bilang iya. Saya berharap dia masuk Islam ketika itu. Tapi apa kata dia? Nggak jadilah Pak Guru. Saya bilang, loh kenapa? Itu tuh kata dia. Saya bilang, apa itu yang itu? Itu masalahnya kata dia. Islam ini bagus sebenarnya. Cuman yang nyolong Muslim juga. Yang ngerampok, yang begal Muslim juga. Yang suka ribut, suka tawuran, Islam. Dia nggak jadi masuk Islam karena umatnya. Karena faktor kitanya. Nah maka Islam ini ada di pundak kita. Maju mundurnya Islam ini dari adab kita sebetulnya. Nah ini pun yang pernah dikeluhkan oleh Syekh Muhammad Abduh. Kata Syekh Muhammad Abduh, di Mesir itu mayoritas Muslim. Tapi aku hampir tidak melihat Islam di Mesir. Apa artinya? Kita ini Muslim, tapi tidak menggambarkan Islam pada kehidupan kita sehari-hari. Nah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kerjanya rapi, tidak gerasak-gerusuk. Nabi tidak langsung berangkat ke Madinah. Sebab kalau beliau langsung berangkat ke Madinah, alangkah mudahnya orang kafir Quraisy mengejarnya. Madinah itu berada di arah selatan kota Makkah. Beliau tidak berangkat ke arah selatan, tapi beliau bergerak ke arah utara. Jemaah dirahmati Allah, akhirnya beliau bersembunyi di Gua Sur. Menarik ketika mau masuk Gua Sur, apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, biar aku masuk duluan. Ada apa Abu Bakar? Kata Abu Bakar, aku khawatir ada binatang buas di dalam. Seandainya ada binatang buas, biarlah aku yang celaka ya Rasulullah. Kau harus selamat. Menggelanggang air mata Nabi mendengar kata-kata Abu Bakar. Ya Allah Abu Bakar, alangkah baiknya engkau padaku. Masuk Abu Bakar, dibersihkannya dinding goa itu. Beliau melihat ada 2 lubang di lantai, ada 2 lubang di pinggir dinding Gua Sur itu. Abu Bakar berpikir, ya Allah, bagaimana kalau lubang ini lubang binatang buas? Akhirnya Abu Bakar duduk selonjor. 2 telapak kakinya menutup 2 lubang itu. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar, masuklah. InsyaAllah sudah aman. Nabi masuk. Tampak sekali beliau sangat letih. Jalan beliau agak limbung. Karena Jabal Sur itu tinggi, Pak. Jabal Sur tinggi. Kurang lebih 3 jam kalau kita naik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, tanpa berhenti. Tinggi dan terjal. Maka jarang jamaah umrah yang mau naik ke situ. Kalau Jabal Nur, itu sudah banyak tangga-tangganya. Walaupun terjal, sudah banyak tangga-tangga. Enak naik.
Tapi kalau Jabal Sur masih sangat terjal. Walaupun sekarang alhamdulillah katanya sudah dibuat eskalator. Nanti harapannya orang naik ke Jabal Sur tidak perlu nanjak lagi karena ada eskalator. Sampai di dalam goa, Nabi benar-benar sudah keletihan. Beliau berbaring tidur di paha Abu Bakar. Subhanallah, alangkah akrabnya Nabi sama Abu Bakar. Padahal Abu Bakar ini ayahanda dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah istri Nabi. Sementara Aisyah ini anaknya Abu Bakar. Berarti siapa Abu Bakar ini dari Nabi? Abu Bakar adalah mertuanya Rasulullah. Ini hebatnya Nabi. Betapa akrabnya dia dengan mertua. Bapak Ibu, saya sudah puluhan tahun menikah. Belum pernah tidur di paha mertua. Nabi tidak tidur di paha Abu Bakar. Ini pelajaran yang luar biasa. Seharusnya kita akrab sama mertua, dekat dengan menantu. Masalah kita kadang di situ. Ya kan? Apalagi kita Sumatera, kadang dengan mertua itu seperti ada jarak. Kita ini orang masuk. Ada jarak dengan mertua. Ada jarak dengan menantu kadang. Padahal Nabi mencontohkan dekat. 4 sahabat utama itu 2 mertua, 2 menantu. Abu Bakar mertua Nabi. Kenapa? Ayahanda dari Aisyah radhiyallahu anha. Umar bin Khattab mertua karena ayah dari Hafsah. Sementara 2 yang lain menantu. Utsman bin Affan menantu. Pertama Utsman menikah dengan anak Nabi yang bernama Ruqayyah. Ruqayyah binti Rasulullah. Belum lama di Madinah meninggal Ruqayyah. Sama Nabi dinikahkan dengan adik perempuannya lagi, Ummu Kulsum namanya. Meninggal pula Ummu Kulsum. Nabi nangis. Apa kata Nabi? Demi Allah, kalau aku masih punya anak perempuan yang belum menikah, akan kunikahkan dengan Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan dapat julukan Zunnurain. Orang yang mendapatkan 2 cahaya. Kenapa? Karena dia menikah dengan 2 putri Rasulullah. Berarti Utsman bin Affan menantu kata Nabi. Ali bin Abi Thalib juga menantu. Ali adalah suami dari anak kesayangan Rasulullah, Fatimah Az-Zahra. Dan dua-duanya dekat. Ali sama Fatimah itu pernah. Nah, sudah tiduran habis sisa. Sudah tiduran, sudah berbaring di tempat tidur. Tadi siang, Fatimah itu pernah datang ke rumah Nabi. Cuma Nabi lagi ada tamu. Fatimah ini adabnya enggak jauh beda sama Nabi, pemalu, santun. Cara jalannya, cara ngomongnya, cara senyumnya itu mirip sekali dengan Rasulullah. Ngelihat Nabi ada tamu, enggak jadi Fatimah masuk. Dia pulang lagi. Udah habis Isya, Nabi ingat Fatimah tadi datang ke rumahku. Pasti ada hal penting yang hendak dibicarakan. Akhirnya Nabi yang mendatangi rumah Fatimah. Tidak jauh rumah Nabi dengan rumah Fatimah ini. Samping-sampingan dengan rumah Nabi. Datanglah Nabi ke rumah Ali, ke rumah Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum kata Nabi. Bangun Fatimah sama Ali mendengar suara Rasul yang mengucapkan salam di depan pintu. Bangun. Masuklah ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Tetaplah kalian berbaring. Tidak usah bangun. Berbaring. Disuruhnya Ali sama Fatimah suruh berbaring. Karena Nabi tahu Fatimah sama Ali letih. Capek. Berbaringlah, enggak apa-apa, berbaring. Bahkan apa yang dilakukan Nabi? Nabi tidur di tengah-tengah di antara keduanya. Ini kalau ini Ali, ini Fatimah, Nabi tidur di tengah. Tidur di tengahnya gitu. Sambil memegang kepala Ali dan memegang kepala Fatimah Az-Zahra. Saya bayangin luar biasa. Kedekatan Nabi pada anaknya, kedekatan Nabi pada menantu. Sehingga Nabi bertanya sambil tiduran. Wat, aku ngelihat engkau ke rumah tadi. Ada apa nak? Enggak ada apa-apa ayah. Kata Fatimah Az-Zahra. Aku hanya ingin mengunjungi ayah saja. Kamu pasti ada hajat datang ke rumah. Ada apa? Katakanlah wahai Fatimah, jangan malu-malu kata Nabi. Sambil tidur. Ya, akrabnya Nabi sama menantu, akrabnya Nabi sama anak. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata benar. Lobang itu lobang ular. Ular ini mau keluar dari lobangnya, tapi terhalang oleh telapak kaki Abu Bakar.
Akhirnya digigitlah kaki Abu Bakar. Gigit. Abu Bakar tidak mau bersuara. Abu Bakar tidak mau bergerak. Kenapa? Khawatir Nabi yang sedang tidur di pahanya terbangun. Tapi ular ini ular berbisa. Bisa ular itu mulai naik ke betis beliau. Bengkak kaki Abu Bakar dibuat. Beliau mulai demam. Dia menahan sakit yang teramat sangat. Akhirnya neteslah air mata beliau jatuh ke pipi Rasulullah. Nabi kaget. Ada apa Abu Bakar? Kenapa kau nangis? Kata Abu Bakar, kakiku ya Rasul. Kakiku digigit ular. Dilihat sama Nabi. Bengkak kaki Abu Bakar sudah. Apa kata Nabi? Ya Allah, sembuhkan kaki Abu Bakar. Diludahi sama Nabi. Subhanallah. Hilang pengaruh bisa ular. Ini mukjizat. Air liur Nabi mampu menawarkan racun ular. Tapi Bapak Ibu jangan coba-coba. Satu saat kakinya digigit ular, datang ke rumah Ustaz. Ustaz, tolong ludahi kaki, saya gigit ular Ustaz. Diludahi sama Ustaz, infeksi malah Pak. Apalagi kalau Ustaznya jarang gosok gigi. Mukjizat. Ini mukjizat. Mukjizat Rasulullah. Akhirnya kata Nabi, wahai ular, kenapa engkau menggigit kaki sahabatmu? Apa jawaban ular ini? Ya Rasulullah, aku mendengar berita ada orang yang paling mulia lahir di muka bumi. Ada orang yang paling dicintai Allah berada di kota Makkah. Maka setiap malam aku berdoa, ya Allah, aku ingin melihat manusia agung itu. Aku ingin melihat wajah orang mulia itu, ya Allah. Setiap malam aku berdoa. Dan doaku dikabulkan Allah. Engkau datang ke sarangku ya Rasulullah. Aku sangat senang. Maka ketika engkau sudah masuk ke dalam gua, aku ingin melihat wajahmu sesuai dengan doaku itu. Tapi kaki sahabatmu ini menghalanginya ya Rasul. Ya ku gigitlah kata dia. Aku pengen lihat wajahmu, kakinya menghalangiku. Ku gigit. Apa kata Nabi? Bukankah engkau sudah melihat wajahku, hai ular? Tinggalkanlah. Tinggallah kami. Jangan engkau membuat takut sahabat. Pergi ular itu. Allahu Akbar. Nah hebatnya Nabi. Ular saja rindu sama Nabi. Ingin melihat wajahnya. Maka kita boleh minta itu sama Allah. Minta. Biar kita bertemu dengan Rasulullah. Ya Rabb, pertemukan kami kelak di yaumil akhir. Kami ingin mencium tangan beliau ya Rabb. Allahu Akbar. Kalau kita bayangkan alangkah bahagianya kalau kita bisa salaman sama Nabi. Ya kan? Salaman sama Nabi, kita cium tangan Rasulullah. Masya Allah. Alangkah nikmatnya itu kalau bisa terjadi. Jangankan bisa nyium tangan Nabi, beliau mau noleh sama kita aja udah luar biasa, senangnya. Bayangin kalau di mahsyar nanti. Nah, Nabi ngeliatin umatnya, lihat. Pas dia ngelihat kita dipanggilnya, ayo sini. Jamaah Masjid Taqwa kan? Ayo. Masjid Taqwa kan? Ayo. Kita mau jalan menuju surga, ayo ikut. Mana lagi jamaah kita? Mana? Ayo ikut. Allahu Akbar, dipanggil begitu, mungkin pingsan kita saking senangnya. Bayangkan, kalau Nabi mau lihat wajah kita aja, wah itu subhanallah. Dia mau ngelihat wajah kita yang berlumuran dosa ini aja. Allahu Akbar, itu luar biasa itu. Maka minta Pak. Ya Allah, kami rindu sama Nabi. Hadirkan beliau dalam mimpi kami ya Rabb. Minta sama Allah. Minta. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama Nabi dalam Gua Thur itu? 3 hari 3 malam lamanya. Kenapa beliau tidak langsung berangkat? Beliau ingin tahu perkembangan kota Makkah peninggal diri. Rupanya Makkah gempar. Muhammad yang sudah dikepung lolos. Bagaimana mungkin 11 algojo yang hebat itu mengepung rumah Nabi dengan rapat, tapi Nabi bisa lolos. Gempar kota Makkah. Akhirnya mereka membuat sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati akan diberi hadiah 100 ekor unta. Dari mana Nabi dapat informasi ini? Dari Abdurrahman bin Abu Bakar.
Ya, maka kerja Nabi ini luar biasa. Semuanya beliau lakukan dengan langkah-langkah yang tepat, dengan perhitungan yang matang. Jadi tidak gerasak-gerusuk Nabi ini dalam mengambil langkah untuk hijrah ke Madinah. Ibnu Rahman diberi tugas menggembalakan domba di dekat Jabal Sur. Jadi setiap pagi digiringnya dombanya menuju Jabal Sur. Tujuan pertama menutupi jejak langkah bekas Nabi jalan dan Abu Bakar, sehingga bekas telapak kaki itu terhapus oleh jejak kaki domba. Yang kedua, Nabi dan Abu Bakar pasti haus, maka Abdurrahman memerah susu domba diberikan pada Nabi dan Abu Bakar. Yang ketiga, memberikan informasi. Rupanya dia adalah informan Rasulullah. Ya Rasul, Makkah gempar. Mereka bikin sayembara, siapa yang bisa menangkapmu hidup atau mati engkau, maka akan diberi hadiah 100 ekor unta. Tahu semua Nabi kejadian di kota Makkah. Dari mana? Dari Abdurrahman. Gitu. Lalu bagaimana makannya 3 hari 3 malam? Asma binti Abu Bakar bertugas mengantarkan makanan. Maka Asma pakai baju roti Makkah yang lebar-lebarnya selebar-lebar meja, taruhnya di badannya, diikatnya dengan ikat pinggang. Pakai lagi dia gamis yang lebih besar lagi, pakai ikat pinggang lagi di bawah supaya roti ini tidak jatuh. Beliau yang mengantarkan roti itu ke Gua Thur. Maka Asma disebut dengan wanita yang memakai 2 ikat pinggang. Rapi. Abdul Rahman tidak tahu kalau yang mengantarkan makanan Asma. Asma tidak tahu kalau yang memberi minum Rasulullah adalah Abdurrahman, kakak. Ini hebatnya nih. Sehingga tugas ini dilakukan tanpa harus bocor kepada orang lain. Rapi kerjaan. Nah, ini juga kadang menjadi pelajaran buat kita umat Islam. Kita umat Islam ini kadang gerasak gerusuk, Pak. Kita melangkah tidak berdasarkan data. Kita melangkah tidak berdasarkan ilmu, gerasak gerusuk saja. Kadang kita para ustadz ini kan ceramah, kayaknya semuanya ceramah gitu, tapi tidak terdata. Apa yang dibutuhkan oleh umat? Kenapa umat itu tidak pernah kita kaji. Sehingga kadang ustadz udah capek betul berdakwah, hasil tidak tampak kan? Kenapa? Ya kita bergerak bukan berdasarkan data. Nah, sementara Nabi mencontohkan semua pergerakan beliau berdasarkan kajian yang matang. Sehingga bayangkan, dia berdua dengan Abu Bakar, tapi mampu keluar dari jebakan-jebakan orang-orang kafir Quraisy. Baru sehari beliau berada di Jabal Sur, orang-orang Quraisy mengejarnya. Menyebarlah orang-orang Quraisy hendak mendapatkan hadiah 100 ekor unta itu. Beberapa ekor kuda sampai di mulut goa. Abu Bakar gemeter. Karena Gua Sur itu tidak dalam, Pak. Kalau orang kafir Quraisy ini turun dari ontanya, kemudian sedikit menundukkan kepala, akan kelihatanlah Nabi dan Abu Bakar di dalam. Karena tidak dalam. Goa di Makkah itu, Pak, tidak kayak goa di Indonesia panjang masuk ke dalam-dalam gitu, sampai 10 meter, 20 meter, tidak. Gua Thur, Gua Hira, tempat Nabi mendapatkan wahyu yang pertama, itu hanya merupakan tumpukan batu, ada rongga di bawahnya, itulah gua di situ. Maka Abu Bakar gemeter. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kita akan tertangkap. Mereka sudah sampai di mulut gua. Tapi dengan tenang Nabi memegang punggung Abu Bakar, wahai sahabatku, tenanglah. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun problema dalam hidup kita ini, kalau kita mampu mengundang pertolongan Allah, kecil masalah itu. Kecil masalah itu. Kenapa kadang kita merasa masalah kita itu sangat besar? Enggak mungkin aku bisa menyelesaikan. Karena kita tidak mengundang pertolongan Allah. Masalah yang kecil pun ketika Allah meninggalkan kita, dia menjadi besar. Allah tidak bantu. Tapi sebesar apapun masalah kita, kalau Allah ikut serta menyelesaikannya,
Masalah apa yang tidak mampu kita rampungkan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia jalan keluar dari segala permasalahannya. Kalau Allah yang ngasih jalan keluar, siapa yang bisa menutupi? Maka kadang kita menyaksikan bagaimana Rasulullah menghadapi masalah-masalah yang begitu beratnya. Itu bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Allah ikut campur menyelesaikan masalahnya. Nah, permasalahan kita yang benar-benar masalah adalah ketika kita punya masalah dengan Allah. Ini baru benar-benar masalah. Ketika kita punya masalah dengan Allah, itu baru sebenar-benarnya masalah. Maka subhanallah kita bersyukur ketika kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk taat pada Allah. Kita bersyukur ketika kita diberi kemampuan oleh Allah untuk meninggalkan maksiat yang akan mengundang murkanya Allah. Ya Allah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah 3 hari beliau di Bukit Sur, beliau turun dan berjalan menuju Madinah melalui jalur yang jarang dilewati oleh manusia. Ya, Pak? Melewati jalan-jalan yang terjal. Beliau mengundang, beliau menyewa seorang kafir namanya Abdullah Al-Quraid. Ini pun menjadi dalil bolehnya kita bekerja sama dengan orang kafir dalam hal kemaslahatan. Beliau menyewa orang kafir Abdullah Quraid untuk menjadi penunjuk jalan menuju Madinah. Maka boleh Pak kita bekerja sama dengan orang kafir kalau ada maslahat di dalamnya. Contohnya yang gampang, misal kita punya penyakit, dokternya yang ahli dalam bidang penyakit itu misalnya orang kafir. Boleh tidak kita berobat sama dokter yang kafir itu? Boleh. Karena ada kemaslahatan di dalamnya. Jadi enggak boleh juga umat Islam ini kaku-kaku amat. Enggak. Saya lebih baik mati daripada berobat sama dia. Ya mati betulan. Boleh. Sampai di Bani Kudain, beliau beristirahat. Perut sudah sangat lapar, leher sudah sangat haus. Kerongkongan sangat haus. Beliau numpang berteduh di sebuah rumah. Ada rumah di Bani Kudain itu ketika itu. Ketika diketuk cuman perempuan paruh baya. Masuk. Kami numpang berteduh, kata Nabi. Berteduhlah. Nah, Nabi ngelihat Abu Bakar sudah enggak sanggup lagi. Sangat haus. Bahasa kita udah cengep-cengep Abu Bakar. Kehausan, kelaparan. Nabi tidak tega lihat Abu Bakar kehausan. Tidak tega melihat Abu Bakar kelaparan seperti itu. Nabi nekat. Bunda, kata Nabi, adakah minuman? Saudaraku ini sangat haus. Kesinggung wanita Bani Kudain. Jangan bilang aku bakhil ya. Kalau ada minuman dari tadi sudah kuhidangkan. Bahkan kalau ada makanan pasti sudah kuhidangkan. Aku bukan wanita bakhil. Tapi ketahuilah, tak sepotong pun makanan ada di rumah kami. Tak setetes pun air ada di sini. Nabi terdiam. Nabi malu ditegur sama wanita Bani Kudain. Tiba-tiba nongol kambing. Kambing betina yang sudah sangat tua, sudah sangat kurus. Tinggal kulit pembalut tulang. Nabi bertanya, Bunda, kambing siapa ini? Kambing kami. Kambing sudah sangat tua, tidak kami urus lagi. Dagingnya tidak ada, sumsumnya sudah tidak ada. Kata Nabi, Bunda, bolehkah aku memerah susu kambing ini? Tertawalah wanita Bani Kudain. Ini orangnya edan apa gendeng pikirnya. Ya dagingnya ada, sumsumnya ada, apalagi susunya. Bagaimana mungkin dia akan memerah susu kambing kurus begitu? Kata Nabi, kalau Bunda izinkan akan kuperah kambing ini. Kalau bahasa kita, los jajal kalau mau mah. Sama Nabi diambil kambing itu. Dielusnya kepalanya. Ya Allah, kata Nabi, berkahi kambing ini. Berkahi kambing ini ya Rabb. Nabi minta wadah minum, diperah sama Nabi, bismillah. Ngucur susunya. Ini hebatnya Nabi. Sehingga wanita Bani Kudain ini tidak berkedip. Nah, dia ngelihat Nabi. Apa yang ada di benaknya? Ini pasti bukan manusia. Ini malaikat ini. Ini malaikat ini. Bagaimana mungkin kambing kurus kering itu mengeluarkan susu begitu deras? Diminum sama Abu Bakar sampai kenyang. Diminum sama Nabi sampai puas. Diminum pula oleh wanita Bani Kudain. Sudah kenyang semua minum susu, diperah lagi, dipenuhi semua wadah minum itu. Baru beliau pamit melanjutkan perjalanan. Wanita ini tidak jawab ketika Nabi kami panggil, Bunda terima kasih. Kami sudah minum susu kambing yang segar itu. Tidak sanggup berkata wanita ini, dia bengong lihat Nabi. Dilihatnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa?
dia benar-benar kagum, ini pasti malaikat yang mampir ke rumah. Kemudian sampailah orang Quraisy di rumah Bani Quraid ini. Wahai bunda, apakah kau melihat dua orang dengan ciri-ciri begini, begini dan begini? Apa kata wanita ini? Bukan saja aku melihatnya, tapi dia mampir ke rumahku. Bahkan dia memerah susu kambing kurus kami. Inilah susu hasil perahan. Kalau kalian mau minumlah. Apa kata orang kafir Quraisy? Kapan Muhammad mampir ke rumahmu? 2 hari yang lampau. Sehingga kata orang-orang Quraisy, demi Allah, kita tidak mungkin mengejar Muhammad. Mungkin Muhammad sekarang sudah sampai di kota Makkah. Nah, Bani Quraisy ini sekarang jadi rest area. Kalau kita dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah, biasanya kita istirahat di Bani Quraisy. Di Bani Quraisy, tempat Nabi beristirahat ketika hijrah. Jemaah sekalian, inilah beberapa hal tentang perjalanan hijrah Nabi. Nabi hijrah begitu letihnya. Kalau kita umroh Pak, sampai di Makkah, kita umroh, selesai proses umroh, biasanya kita ziarah ke Madinah. Bayangkanlah, naik bis saja dari Makkah ke Madinah itu meletihkan, capek. Saya sering meneteskan air mata, ya Allah. Kami naik bis, AC, dikasih makanan, dikasih minuman, tapi terasa pula capek. Bagaimana Nabi dulu? Dia dikejar-kejar oleh orang Quraisy. Bahkan bukan lewat jalan yang umum, tapi dia lewat jalan-jalan yang terjal dan tajam batu untuk menyelamatkan agama ini. Maka sungguh kita berdosa kalau agama ini kita tidak selamatkan. Agama ini tidak kita rawat dengan baik. Agama ini tidak kita dakwahkan. Sungguh sebuah pengkhianatan pada Rasulullah. Nah, mudah-mudahan dengan pergantian tahun menjadi tahun 1446 Hijriah ini, kita akan semakin cinta pada agama kita akan semakin gaungkan gema syiar agama ini, sehingga agama ini benar-benar dirasakan sebagai rahmatan lil alamin bagi penduduk muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu yakum ajma'in, lebih kurang mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.